Halo semuanya, selamat datang di panduan tingkat ahli kita hari ini. Nah, di sesi ini, kita nggak cuma bahas teori dasar public speaking lagi ya. Kita bakal langsung bedah strategi kelas atas. Gimana sih caranya benar-benar menguasai panggung, bikin audiens terpukau dari detik pertama, dan pastinya mendongkrak karir public speaking Anda. Kalau Anda pernah bertanya-tanya, apa sih bedanya amatir yang gemeteran di panggung sama pro yang kelihatan santai banget pegang kendali? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Untuk panduan kali ini, perjalanan kita akan dibagi jadi 4 bagian seru. Pertama, kita bahas cara menguasai panggung sebagai MC dan moderator. Terus, kita bongkar rahasia desain slide yang efektif, lanjut ke taktik penggunaan alat bantu dan sesi tanya-jawab, dan ditutup dengan evaluasi diri serta peluang karirnya. Oke, masuk ke bagian pertama, menguasai panggung. Di sini kita akan fokus pada dua peran kunci yang krusial, yaitu MC dan moderator. Sering banget kita mikir kalau bintang utama sebuah acara itu pembicara tamunya. Padahal, pemimpin sebenarnya di ruangan itu adalah sang Master of Ceremony atau MC. Jadi, MC ini bukan sekedar orang yang maju buat bacain susunan acara ya. Berdasarkan materi kita, mereka ini ibarat komandan yang sesungguhnya. Mereka dituntut punya skill improvisasi tingkat tinggi buat ngebangun suasana. Mau itu dibikin akrab, tertib, atau super meriah, dan pastinya mereka harus luas berdialog langsung dengan audiens. Makanya, pakar komunikasi Habib Bari sampai mengibaratkan MC itu sebagai seorang sutradara. Keren kan? Artinya, di tangan merekalah nasib sebuah acara, mau ngalir lancar atau malah tersendat. Sebagai sutradara, seorang MC benar-benar mengontrol semua elemen produksi acara dan mengatur ritme emosi penonton dari detik pertama sampai tirai ditutup. Nah, ini poin krusial yang sering bikin salah kaprah. Banyak yang ngira MC sama pembawa acara itu perannya sama aja. Padahal, di dunia profesional, keduanya beda banget. Pembawa acara itu biasanya memandu acara resmi, sangat terikat protokol ketat, kaku, dan minim banget ruang buat improvisasi. Sebaliknya, MC itu jauh lebih leluasa. Mereka kerjanya sangat improvisasional, suasananya informal, dan bahkan pilihan busananya bisa disesuaikan secara fleksibel sama tema acara. Terus, gimana sih cara MC profesional siap-siap sebelum tempur? Soalnya panggung itu nggak bisa ditaklukkan tanpa persiapan yang matang. Ada pakem wajibnya nih. Pertama, pastinya pelajari rundown acara sampai ke akar-akarnya. Kedua, lakukan riset. Cari tahu secara mendalam siapa aja tamu VIP-nya, sponsornya, atau produk yang lagi diangkat. Ketiga, wajib banget selalu koordinasi intens sama manajer panggung. Dan yang terakhir, jangan pernah skip gladi resik. Simulasi sebelum acara beneran dimulai itu kunci utama meminimalisir drama di atas panggung. Oke, sekarang kita geser sedikit ke peran krusial satunya lagi di atas panggung, moderator. Kalau MC tadi itu sutradara acara keseluruhan, nah moderator ini ibarat wasit dan penjaga gawang diskusi. Tugas utama mereka adalah jadi penengah yang arif, sekaligus timekeeper alias pengatur waktu. Coba deh bayangin diskusi panel tapi nggak ada batas waktunya. Bisa sampai besok pagi kan? Moderator lah yang memastikan tiap pembicara dapat porsi ngomong yang tepat dan forum berjalan sangat kondusif sesuai topik. Berlanjut ke bagian kedua. Di sini kita akan membedah rahasia desain slide efektif, supaya visual presentasi Anda benar-benar memikat dan gak bikin ngantuk. Saat presentasi, kesalahan terbesar para amatir itu sering banget mindahin isi buku teks tebal langsung ke layar slide. Coba perhatikan perbandingan ini. Di bagian atas, kita melihat teks bullet points padat yang jujur aja ngebosenin. Tapi lihat versi di bawahnya. Teks panjang itu diganti dengan gambar visual yang kuat dan angka raksasa yang langsung nancep, 13.000 pulau. Audiens langsung nangkep pesannya dalam sedetik. Nah, detail ceritanya, itu tugas Anda buat menyampaikannya secara lisan. Ini contoh lainnya. Kalau Anda nampilin pertanyaan di layar tapi kepanjangan ditumpuk paragraf, audiens malah sibuk baca dan bingung sendiri. Bandingin sama versi sebelahnya yang udah disederhanakan. Cuma satu kalimat inti, dicetak tebal dan sangat tajam. Jauh lebih gampang dicerna dalam sepersekian detik kan? Intinya, semakin sedikit teks yang ada di layar Anda, semakin kuat dampak yang tertanam di benak audiens. Terus gimana kalau materinya lumayan kompleks untuk dirangkum? Gampang, tinggalkan format daftar teks berderet ke bawah yang kaku itu. Mulailah bereksperimen dengan gaya mind map atau peta konsep. Dengan prinsip visual yang bersih dan paduan warna yang kontras, materi yang seberat apapun bakal terlihat sangat kreatif. Dan yang terpenting, otak audiens jauh lebih mudah mengingat informasi dengan struktur visual seperti ini. Masuk ke bagian ketiga, alat bantu presentasi profesional dan cara jitu menaklukkan sesi tanya-jawab. Mari kita bahas peralatannya. Saat Anda berdiri di atas panggung, alat bantu fisik itu sebenarnya adalah perpanjangan dari karisma Anda.
Misalnya nih, kalau ada mimbar, jangan pernah mencengkram sisinya kenceng-kenceng. Audiens bisa langsung tahu loh kalau Anda lagi gugup. Berdirilah dengan santai. Lalu soal mikrofon, gunakan mic wireless kalau Anda mau bebas bergerak interaktif. Oh iya, kalau layarnya besar, manfaatkan laser pointer secara efisien buat mengarahkan fokus audiens. Jadi Anda nggak perlu canggung bolak-balik terus menengok ke belakang layar. Nah, alat udah oke, gaya udah mantap. Terus tiba-tiba audiens nembak dengan pertanyaan super tajam. Jangan panik. Pakai 3 langkah pro ini. Pertama, dengarkan pertanyaannya dengan saksama. Kedua, jangan keburu-buru, ambil jeda sebentar untuk merangkai jawaban yang ringkas di kepala. Dan ketiga, ini rahasia besarnya para ahli. Kalau Anda beneran nggak tahu jawabannya, jujur aja, jangan ngarang. Ketulusan Anda dan janji untuk mencari tahu jawabannya nanti justru akan mendongkrak kredibilitas Anda di mata audiens. Dan sampailah kita di bagian keempat, evaluasi diri dan jalur karir. Disinilah kita membahas apa yang terjadi setelah Anda turun dari panggung. Perjalanan seorang ahli itu sama sekali nggak berhenti begitu tepuk tangan selesai. Gini, Anda nggak bisa memperbaiki apa yang Anda lihat kan? Makanya, biasakan buat merekam video atau minimal audio setiap kali Anda tampil. Tonton dan dengarkan lagi. Apakah suara Anda terdengar monoton? Pas lagi gugup ngomongnya jadi makin ngebut nggak? Terus postur tubuhnya gimana? Jangan lupa juga serap umpan balik dari audiens. Ini adalah cermin paling jujur biar performa Anda melesat tajam di panggung berikutnya. Kalau Anda terus disiplin melakukan evaluasi dan skill komunikasi Anda udah level pro, kemana ini semua akan membawa Anda? Peluang karirnya terbuka sangat luas. Keterampilan public speaking ini adalah tiket emas kalau Anda mau melangkah jadi penyiar radio keren, host atau pembawa acara televisi bergengsi, seorang motivator yang mampu menginspirasi ribuan orang, atau menjadi garda terdepan sebagai staff public relations yang andal bagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi ilmunya udah kita bedas, rahasia di balik panggung udah terbongkar, dan strategi evaluasinya pun udah ada di tangan Anda. Panggungnya kini sudah disiapkan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, siapkah Anda untuk mengambil alih kendari, memimpin acara Anda berikutnya, dan meninggalkan kesan yang benar-benar tak terlupakan? Terima kasih banyak sudah bergabung di Panduan Tingkat Ahli ini. Teruslah berlatih, dan sampai jumpa di panggung kesuksesan Anda selanjutnya.